Baiklah para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas materi akuntansi keuangan menengah, yaitu topiknya adalah intangible asset atau aset tak berwujud. Ini adalah learning objektifnya. Pada pembahasan intangible asset, kita akan membahas tentang masalah-masalah terkait isu atau masalah terkait intangible asset, kemudian jenis intangible asset, lalu impairment dan presentasi dari intangible asset atau penyajiannya. Kemudian kita juga akan membahas tentang research and development cost. Intangible asset, karakteristiknya dapat diidentifikasi secara fisik, tidak mempunyai eksistensi secara fisik, kemudian tidak termasuk dalam monetary asset atau non monetary asset. Secara normal diklasifikasikan sebagai non current asset. Biasanya diklasifikasikan sebagai non current asset. Ada beberapa tipe, yaitu yang terkait dengan marketing, kemudian customer atau pelanggan, lalu terkait dengan artistik, kemudian terkait dengan kontrak, kemudian juga terkait dengan teknologi, dan keenam, kita akan berbicara tentang goodwill. Penilaiannya bagaimana? Ketika dibeli, maka kita akan mencatat sebagai harga perolehan atau dicatat sebesar cost-nya. Di situ sudah termasuk dengan harga belinya serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengakibatkan intangible asset siap untuk digunakan. Cost-nya ini antara lain meliputi, jadi dalam cost atau harga perolehan itu ada harga beli, kemudian juga ada legal fees atau biaya-biaya terkait dengan pengurusan secara hukum, kemudian juga ada biaya-biaya lainnya. Sementara kalau intangible asset itu diperoleh secara internal. Bisa jadi seperti contohnya adalah paten, kemudian software komputer, kemudian copyrights atau hak cipta dan trademark atau merek dagang. Perusahaan akan mencatat semua fase mulai dari penelitian sebagai biaya atau expense, begitu juga beberapa bagian dari fase pengembangan. Biaya yang dikeluarkan pada saat itu, pada fase pengembangan, beberapa bagian daripada fase pengembangan itu dikelompokkan menjadi biaya, dicatat sebagai biaya. Sementara untuk yang dikategorikan sebagai aset tak berwujud itu sendiri atau kapitalisasinya adalah bagian dari biaya pengembangan, di mana ketika ditemukan adanya atau telah diketemukan adanya economic viability. Economic viability adalah kelangsungan hidup ekonomi atau kesinambungan usaha. Jadi ketika kriteria itu sudah dipenuhi ketika pada fase pengembangan, maka kita sudah bisa mengkapitalisasinya sebagai aset tak berwujud. IFRS mencatat atau mengidentifikasikan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum biaya atau cost dari pengembangan atau development cost dapat dikapitalisasi. Itu ada beberapa persyaratan. Ini contoh atau gambar ilustrasi yang memperlihatkan ketika intangible asset secara internal di create atau diciptakan, itu mulai dari awal project sampai dengan dia siap untuk digunakan. Nah, dalam fase dari beginning
project sampai dengan siap untuk digunakan atau untuk dijual itu terbagi dalam 2 fase. Itu fase research atau riset, kemudian ada fase development atau fase pengembangan. Nah, biaya yang dikeluarkan sepanjang fase riset itu termasuk dikategorikan sebagai aset, jadi tidak dicatat sebagai aset tetap. Sampai dengan fase tertentu di dalam development cost itu yang dikategorikan juga sebagai biaya. Tetapi begitu dapat ditemukan adanya economic viability, jadi kemungkinan adanya kelangsungan usaha atau kelangsungan hidup dari produk dari aset tersebut, ini sudah bisa dikapitalisasi sebagai aset tetap. Lalu bagaimana kita menentukan amortisasi dari intangible asset? Kita akan membagi dalam 2 kelompok, yaitu limited life intangible atau aset tetap tidak berwujud ya. Aset tidak berwujud itu aset tetap tidak berwujud yang terbatas usianya dan juga yang tidak terbatas. Kalau tidak terbatas itu indefinite life intangible. Nah, kita bicara dulu tentang limited life. Untuk yang limited life, kalau diamortisasi maka harus diamortisasi secara sistematis sepanjang usia atau umur manfaatnya. Kemudian beban amortisasi harus merefleksikan pola pemakaian perusahaan atas aset tersebut. Lalu pada amortisasi, di debit itu kita mencatat sebagai amortisasi atau biaya amortisasi, sementara di kredit kita akan mengkreditkan aset tetap tak berwujud tersebut, atau kita juga bisa menggunakan akun akumulasi amortisasi. Dalam penentuan amortisasi kita harus mengkurangkan juga residual value jika ada. Jadi residual value harus dikurangkan dari harga perolehannya. Kemudian setidaknya setahun sekali perusahaan harus mengevaluasi kemungkinan adanya impairment atas aset tak berwujud tersebut. Sedangkan yang kedua, indefinite life intangible asset atau umurnya tidak terbatas. Ini tidak ada batasan kapan aset tersebut dapat menghasilkan aliran kas. Jadi tidak ada batasan usia atau kita tidak tahu kapan dia akan menghasilkan aliran kas aset tersebut. Sehingga tidak perlu diamortisasi, tetapi tetap seperti juga aset tetap yang terbatas usianya harus dilakukan adanya tes impairment setidaknya setahun sekali. Jadi harus dilakukan impairment test. Ini perbedaan antara amortisasi intangible asset untuk yang terbatas umurnya dan tidak terbatas. Sebetulnya sama aja ketika adanya bagaimana kalau perolehannya itu sama semua. Lalu juga bagaimana ketika dilakukan impairment test sama. Hanya ada perbedaan ketika diamortisasi. Kalau yang untuk limited life atau yang terbatas usianya, maka akan diamortisasi sepanjang usia atau sepanjang umur manfaat dari aset tersebut. Tetapi kalau untuk yang tidak terbatas usianya tidak diamortisasi, hanya akan kita adakan impairment test setiap tahunnya. Setidaknya harus diadakan supaya mengetahui sejauh mana aset tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan. Kalau untuk yang tidak terbatas, ketika dibeli seluruh harga belinya akan dikapitalisasi, kemudian ketika dihasilkan secara internal semua
akan sama juga, kedua-duanya semua akan dianggap sebagai biaya, kecuali ketika pada fase tertentu, yaitu pada fase development, ketika sudah ditemukan atau bisa dipenuhi kriteria tentang kelangsungan hidup atau economic viability, maka kita sudah bisa mencatatkannya sebagai aset tidak berwujud. Ada 6 kategori dari aset tidak berwujud adalah terkait dengan marketing, customer, artistik, kontrak, teknologi, dan goodwill. Kita akan membicarakannya satu-satu. Kalau yang terkait dengan marketing, ini contohnya adalah trademark atau trade name. Begitu juga mungkin terkait dengan nama domain internet, ya, itu contohnya. Kemudian hak untuk penggunaan trademark atau trade name di Amerika Serikat ini, hak penggunaannya secara eksklusif ada pada pemakainya sampai sepanjang pemakai tersebut terus menggunakannya atau perusahaan tersebut terus menggunakannya. Jadi ada pada pemakai yang original, ya, original user. Contohnya seperti Honda, merek Honda, ya, gitu ya, merek Honda, kemudian Mercy, kemudian ada Pepsi Cola, gitu ya, contohnya seperti itu. Lalu akan dikapitalisasi sebesar purchase price-nya. Kemudian tidak ada amortisasi, ya. Ini berarti dikapitalisasi sebagai dikategorikan sebagai indefinitive life intangible asset. Kita lanjutkan, berikutnya adalah terkait dengan customer related intangible asset atau yang terkait dengan pelanggan. Misalnya saja ada customer list, daftar pelanggan, atau ada juga order or production backlog. Ini disebut sebagai backlog itu jaminan pemesanan atau produksi. Kemudian juga ada contoh apakah kontraktual atau non kontraktual customer relationship, hubungan, ya, maksudnya antara customer ini biasanya customer dan perusahaan. Yang dikapitalisasi ke dalam intangible asset adalah acquisition cost-nya atau harga perolehannya. Kemudian akan diamortisasi sepanjang usianya, sepanjang umur manfaatnya. Ini contohnya dari Grand Market yang memperoleh customer list untuk sebuah newspaper atau sebuah koran yang besar senilai 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2019. Dan diharapkan bahwa akan memperoleh manfaat dari informasi yang dihasilkan selama 3 tahun. Bagaimana mencatat pembeliannya dan bagaimana mencatat amortisasinya berdasarkan straight line basis atau menggunakan metode straight line. Kita lihat pada 1 Januari ketika diperoleh, dia akan mencatat customer list atau aset tak berwujud. Customer list ini aset tak berwujud pada cash karena dibeli secara cash. Kalau misalnya dibeli tidak secara cash juga bisa, tetapi di sini dibeli secara cash. Kemudian ketika diamortisasi setiap akhir tahun selama 3 tahun berturut-turut, itu akan diamortisasi sebesar 2 juta amortization expense pada customer list. Customer list, jadi pada asetnya. Tetapi bisa juga pada akumulasi amortisasinya. Tapi biasanya lebih banyak digunakan customer list asetnya langsung. Jadi diamortisasi biayanya, kreditnya itu pada asetnya langsung. Walaupun juga ada yang menggunakan accumulated amortization. Lalu yang terkait dengan artistic intangible asset, misalnya ini misalnya siaran-siaran pertandingan begitu, atau bisa juga pekerjaan karya sastra, ya, karya sastra, kemudian karya musik, kemudian juga lukisan-lukisan atau fotografi, dan terkait juga dengan materi-materi video dan audio visual.
Ya, ini hak cipta terkait dengan artistik ini diberikan kepada kreatornya, itu dia bisa menggunakan selama 70 tahun. Kemudian dikapitalisasi ya, atau dimasukkan sebagai aset tetap sebesar harga perolehan atau akuisisi dan harga untuk melindungi ya, depend itu untuk melindungi aset tersebut. Kemudian diamortisasi sepanjang usia dari aset tersebut selama usia atau umurnya itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada usia legal life-nya. Kemudian ini yang berikutnya, tipe dari intangible asset adalah kontrak related intangible asset atau terkait dengan kontrak-kontrak, misalnya saja seperti franchise atau licensing agreement atau persetujuan lisensi begitu. Lalu ada juga izin untuk konstruksi, lalu ada hak untuk penyiaran ya, kemudian ada kontrak jasa dan suplai itu. Lalu kalau franchise dengan umur yang terbatas harus diamortisasi sebagai dikategorikan sebagai operating expense selama usia daripada franchise tersebut. Sementara kalau yang tidak terbatas usianya atau indefinite life, maka harus dicatat sebesar cost dan tidak diamortisasi. Ini misalnya McDonald, kemudian Shell atau Toyota gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi pada tipe yang kelima adalah technology related intangible asset, atau contohnya adalah paten yang di teknologi paten ya, begitu ya. Biasanya ini teknologi paten dan perdagangan itu rahasia itu perdagangan atau teknologi paten itu dijamin ya, dijamin oleh pemerintah. Nah, paten ini memberikan hak kepada si pemegangnya untuk menggunakannya selama 20 tahun. Kemudian yang dikategorikan ke dalam nilai intangible asset atau kapitalisasinya adalah sebesar beban atau biaya pembeliannya. Sementara kalau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan research and development atas paten tersebut, maka dikategorikan sebagai aset tetap adalah biaya-biaya ketika pada tahap development cost dan di mana sudah nampak adanya economic viability. Tetapi kalau belum, walaupun itu sudah di development, tetap dikategorikan sebagai biaya, dicatat sebagai biaya. Ini misalnya seperti Canon, Samsung, dan Merck gitu ya. Kemudian amortisasi ini bisa menggunakan legal life atau usia secara hukum, atau useful life atau usia manfaatnya. Di mana yang paling rendah yang mana? Itu yang digunakan untuk amortisasi. Misalnya saja ini ada Harcourt Company, dia mengeluarkan 180.000 pada tanggal 1 Januari untuk menghasilkan patennya. Umurnya adalah 10 tahun dan amortisasinya berdasarkan straight line. Kemudian bagaimana dia mencatatnya pada saat perolehan dan pada saat 31 Desember 2019. Jadi pertama kali dia mencatat asetnya itu paten pada kas 180. 31 Desember karena ini usianya 10 tahun, maka akan dibagi 10 sehingga paten amortization expense atau biaya amortisasi paten pada paten atau akumulasi amortisasi paten sebesar 18.000. Nah, bagaimana dengan goodwill? Secara konseptual, goodwill ini mewakili manfaat ekonomi di masa depan yang timbul karena adanya perolehan aset dari akibat adanya
business combination atau kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual tetapi dan tidak bisa dipisahkan. Pengakuannya tidak bisa terpisah. Ya, jadi ini hanya dapat dicatat sebagai goodwill ketika terjadi adanya suatu perusahaan atau keseluruhan dari suatu perusahaan itu dibeli oleh suatu perusahaan yang lain. Jadi goodwill itu diukur sebagai kelebihan harga perolehan di atas dari fair value dari net aset yang dapat diidentifikasi yang diperoleh oleh perusahaan pembelinya. Jadi untuk goodwill yang secara internal dihasilkan itu tidak boleh dikapitalisasi, jadi tidak bisa dicatat sebagai goodwill. Jadi goodwill itu hanya bisa dicatat apabila ada terjadi business combination, kombinasi bisnis. Ini contohnya seperti ini. Perusahaan Feng ini menginginkan adanya suatu divisi yang bisa mensuplai atau sebagai suplemen untuk traktornya. Nah, presiden dari perusahaan tersebut ini menginginkan atau tertarik untuk membeli Traktorling SE. Kemudian kita melihat Traktorling SE pada 31 Desember 2019, laporan keuangannya adalah posisinya seperti ini. Aset terdiri dari aset tetap, kemudian kas, kemudian juga piutang, total asetnya ada 255. Sementara untuk equity dan liabilities, sisi kredit itu ada modal saham, lalu ada return earning dan current liabilities, sehingga totalnya sama 255. Kemudian fair value untuk Feng ini, untuk Traktorling ini adalah seperti ini. Jadi beda ya antara nilai bukunya dengan fair value-nya. Ya, fair value-nya kalau kita lihat net fair value adalah total aset ya. Ya, net aset ya, net aset, fair value net aset. Jadi total aset dikurangi dengan liabilities, ini adalah net aset. Fair value of net asset 350. Sementara dari pihak Traktorling dia setuju untuk memberikan penawaran oleh Feng itu dihargai seharga 400.000. Sementara fair value net asset adalah 350. Jadi apakah terjadi goodwill atau tidak? Kita lihat. Nah, ternyata purchasing sebesar 400.000 ini itu harus dialokasikan kepada net asetnya 350, purchase price-nya ada 400, sehingga karena purchase price-nya lebih tinggi daripada fair value dari net asset yang dapat diidentifikasi 400, sementara fair value net asset 350, maka terjadi adanya goodwill. Ya, jadi bagaimana mencatatnya? Maka perusahaan yang membeli dalam hal ini adalah Feng, dia akan mencatat transaksi ini dengan cara dia akan mencatat semua aset-aset yang dia peroleh ya sebesar fair value-nya. Kemudian juga di sebelah debit, aset dicatat sebelah debit ketika diperoleh. Begitu juga liabilities-nya dicatat di sebelah kredit sebesar fair value-nya. Kemudian mencatat kas yang dikeluarkan sebesar 400. Lalu selisihnya adalah merupakan goodwill. Lalu bagaimana mencatat goodwill? Goodwill akan dihapuskan ya. Bagaimana goodwill write-off? Goodwill dianggap menjadi kelompok dari indefinitive life aset tak berwujud. Kemudian tidak akan diamortisasi, hanya disesuaikan atau di-adjust carrying value-nya ketika terjadi impairment. Kemudian bargain purchase. Nah, bargain purchase ini sebetulnya adalah kebalikan dari goodwill. Kalau goodwill itu kelebihan harga beli di atas daripada net asset, fair value net asset. Kalau bargain purchase justru adalah
harga belinya lebih rendah daripada fair value net asset. Purchase price kurang lebih kecil daripada fair value dari net asset yang diperoleh. Jumlahnya ini, jadi kalau terjadi bargain purchase ketika suatu kombinasi bisnis terjadi bargain purchase dan bukan terjadi goodwill, maka nilainya itu, selisih tersebut akan dicatat sebagai keuntungan bagi perusahaan yang pembelinya pada saat perolehan. Jadi hanya dicatat di setahun saja di laba ruginya sebagai gain atau keuntungan. Baik, sekarang kita masuk ke impairment dari intangible asset. Jadi sama juga perlakuannya dengan aset tetap. Intangible asset itu di-impair ketika perusahaan tidak mampu untuk memulihkan nilai aset, carrying amount daripada aset dengan cara menggunakannya atau menjual. Jadi prosedur dari pencatatan impairment tergantung dari tipe dari intangible assetnya. Apakah dia limited life, terbatas usianya, ataukah indefinite life, termasuk di dalamnya goodwill. Ini sama juga dengan pencatatan impairment dalam aset berwujud, aset tetap berwujud ya, atau aset tetap yang kita biasa kenal aset tetap atau fixed asset. Ya, sama. Impairment loss atau rugi penurunan nilai adalah jika carrying amount dari aset itu lebih kecil, carrying amount itu atau nilai buku dari aset lebih kecil daripada recoverable amount, nilai yang dapat dipulihkan dari aset yang dilakukan pengujiannya. Jadi misalnya seperti ini. Lalu bagaimana kita menentukan recoverable amount? Itu adalah menentukan dari mana yang tertinggi antara fair value dikurangi dengan cost to sell ataukah value in use. Mana yang tertinggi? Yang tertinggi itu menjadi recoverable amount. Ya. Jadi fair value less cost to sell berarti bahwa aset dapat dijual setelah dikurangi dengan biaya penjualan. Sementara value in use adalah present value dari cash flow yang diharapkan akan didapatkan dari penggunaan di masa depan dan dapat dijual pada saat akhir daripada usia aset tersebut. Jadi contohnya misalnya Lers SE ini mempunyai paten untuk mengekstrak oil dari shale rock ya, dengan carrying value-nya adalah 5 juta pada akhir 2018. Sayangnya beberapa temuan dari non-shale oil itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap demand untuk shale oil teknologi. Sehingga ini mengakibatkan adanya indikasi bahwa paten itu harus di-impair. Lers menetapkan recoverable amount untuk paten berdasarkan value in use karena tidak ada pasar aktif untuk penjualan dari paten tersebut. Lalu Lers mengestimasi nilai patennya, value in use-nya adalah sebesar 2 juta berdasarkan discounted expected net future cash flow ya. Jadi berdasarkan rate of interest dari market. Sehingga cara mengkalkulasinya seperti apa berdasarkan value in use. Jadi kalau fair value less cost to sell tidak diketahui, yang diketahui adalah value in use adalah ya, sementara carrying amount-nya tadi adalah 5 juta, lalu value in use-nya adalah 2 juta, sehingga karena ini tidak diketahui, ini kita adalah value in use, maka yang higher ya berarti ya value in use, sehingga ini merupakan recoverable amount. Kita bandingkan carrying amount-nya 5 juta, sementara recoverable amount-nya adalah 2 juta. Carrying amount-nya lebih besar daripada recoverable amount, maka ini terjadi impairment. Ya, terjadi impairment atau rugi penurunan nilai sebesar 3 juta. Bagaimana jurnalnya? Rugi penurunan nilai pada paten. Ya, langsung pada patennya.
pada aset tak berwujudnya. Baik, kemudian bisa saja suatu aset tak berwujud itu ketika dia mengalami penurunan nilai, bisa juga dia akan terpulihkan, jadi reversal. Jadi pembalikan dari kerugian impairment tersebut. Kita lihat ya, untuk carrying value dari paten setelah impairment adalah 2 juta. Ini yang untuk LERS tadi. Kemudian dia akan mengamortisasi selama umur manfaatnya, sisanya. Sisanya kebetulan ada 5 tahun sehingga dia akan membagi setiap tahunnya amortisasinya adalah 400 dari 2 juta dibagi dengan 5. Jadi akan nampak seperti ini di 2019 400. Jadi carrying amount-nya sisa nilai bukunya adalah 2 juta dikurangi 400 1.600.000. Kemudian juga tahun 2020 juga demikian 400 sampai dengan 2023 400 sehingga pada 2023 carrying amount-nya 0, tidak ada nilai sisa. Kebetulan di sini tidak ada sehingga akan tampak seperti ini ya. Lalu kemudian ternyata di awal tahun 2020 berdasarkan adanya kondisi yang membaik di pasar untuk Shell Oil Technology, maka LERS menentukan kembali, ya menghitung kembali recoverable amount. Jadi recoverable amount-nya ternyata adalah 1.750 ya pada awal tahun 2020. Pada kasus ini maka dia harus membalik atau mengakui adanya pembalikan dari impairment loss tadi, dari kerugian penurunan nilai. Harus diakui. Karena kita lihat di sini pada awal tahun 2020 itu carrying amount-nya 1.600.000. Ya, ini pada akhir tahun ya, ini pada akhir tahun 2019 1.600.000, berarti kan di awal 2020 juga 1.600.000 carrying amount-nya. Sehingga ada kenaikan paten, jadi di reverse paten 1.750 dikurangi 1.600.000, 150 pada recovery of impairment loss. Jadi pemulihan rugi penurunan nilai 150. Kemudian bagaimana untuk mengimpair aset-aset intangible yang indefinitive life atau tidak terbatas usianya selain goodwill. Jadi harus diuji setiap tahun, tadi sudah di awal disebutkan bahwa harus diadakan pengujian setiap tahun untuk impairment-nya, setidaknya sama caranya sama, prosesnya sama dengan untuk yang limited life. Jadi kita akan membandingkan recoverable amount dengan carrying value-nya. Jika recoverable amount-nya itu kurang dari carrying value, maka perusahaan harus mengakui adanya impairment. Misalnya saja seperti Arkon Radio membeli lisensi siaran senilai 2 juta. Lisensi ini harus diperbaiki atau diperbarui kembali setiap 10 tahun. Arkon Radio sudah memperbarui lisensi setiap 10 tahun itu sebanyak 2 kali pada cost yang minimal. Jadi Arkon melaporkan bahwa lisensi ini sebagai indefinite life, intangible asset. Jadi termasuk kategori aset tak berwujud yang usianya tidak terbatas. Baru-baru ini perusahaan tersebut ya, perusahaan GCC atau perusahaan, jadi dia membeli Arkon Radio ini membeli dari GCC ya. GCC memutuskan untuk melelang lisensi tersebut dengan penawaran tertinggi ya dibandingkan dengan terjadinya atau biaya renewing tadi, jadi pembaruan tadi. Berdasarkan lelangan yang sejenis, maka Arkon mengestimasi bahwa fair value less cost to sell-nya adalah 1.500.000. Nah, jadi kita lihat carrying amount atau carrying value dari broadcast lisensi adalah 2 juta.
sementara recoverable amount-nya berdasarkan fair value less cost to sell itu 1.500.000. Nah, kalau seperti ini berarti terjadi impairment. Lalu bagaimana impairment dari goodwill? Perusahaan juga sama harus melakukan tes goodwill setidaknya setahun sekali atas ada tidaknya impairment. Jadi didasarkan pada cash generating unit. Cash generating unit adalah identifikasi atau grup dari aset atau kelompok aset yang dapat diidentifikasi yang paling kecil yang menghasilkan cash flow. Itu adalah cash generating unit. Estimasi dari recoverable amount untuk goodwill impairment itu biasanya berdasarkan value in use estimasinya. Sementara goodwill ketika dia terjadi impairment kemudian ada di apakah akan di reversal ini tidak diizinkan. Jadi ya kalau ada pemulihan itu tidak diizinkan, tidak diperkenankan. Nah misalnya seperti ini ya call buy mempunyai 3 divisi, kemudian dia membeli divisi ini dari pre-production 4 tahun yang lalu sebesar 2 juta euro. Sayangnya ada pengalaman terjadi operating loss, jadi rugi operasi 3 kuartal terakhir. Kemudian call buy ini, manajemennya call buy itu melakukan mereview dari divisi tersebut untuk cash generating unitnya untuk tujuan akan melakukan impairment test. Nah, net asetnya termasuk juga dengan goodwill, termasuk dengan goodwill 900 dari pembelian itu ditampakkan seperti ini. Jadi net asetnya ada 2.400.000 termasuk goodwill 900. Kemudian bagaimana dia mencatat adanya impairment atau tidak? Recoverable amount dideterminasikan atau diperkirakan sebesar 2.800.000 euro berdasarkan value in use, estimasi value in use. Sehingga 2.400.000 carrying amount-nya, sementara recoverable amount-nya itu 2.800.000 dari value in use. Ini tidak diketahui sehingga yang higher adalah 2.800.000 lalu sebagai recoverable amount. Kalau posisi seperti ini maka terjadi atau tidak impairment-nya? Kita lihat. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena carrying amount-nya masih lebih rendah daripada recoverable amount. Kalau carrying amount-nya di atas daripada recoverable amount baru terjadi impairment. Kita lihat sebaliknya, misalnya bukan 2.800.000 recoverable amount tapi 1.900.000. Berarti karena carrying amount-nya lebih tinggi daripada recoverable amount terjadi impairment loss, maka akan dicatat sebagai loss on impairment atau rugi penurunan nilai sebesar 500 pada goodwill. Baik, berikutnya bagaimana mempresentasikan atau menyajikan intangible asset dalam laporan keuangan. Di dalam statement of financial position, perusahaan harus mereport terpisah antara intangible asset selain goodwill dan goodwill itu harus dipisahkan. Sama pelaporannya dengan melaporkan aset tetap berwujud, property, plant, and equipment. Lalu biasanya secara umumnya tidak digunakan kontrak account seperti di aset tetap. Kalau aset tetap itu menggunakan kontrak account-nya adalah akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan, sementara kalau di intangible asset tidak menggunakan biasanya, jadi langsung aja udah berkurang begitu. Sebesar nilai bukunya langsung, setelah dikurangi dengan penurunan nilai ataupun amortisasi. Lalu di income statement, perusahaan harus melaporkan adanya biaya amortisasi, lalu kemudian juga harus adanya impairment atau pembalikan daripada impairment loss tersebut. Kemudian di dalam
financial statement ini harus juga dicatat beban amortisasi untuk setiap asetnya. Jadi ini contoh daripada penyajian intangible asset. Ini pada perusahaan Nestle ya, dalam jutaan rupiah, jutaan untuk mata uangnya ya. Ini untuk income statement-nya, lalu ini untuk balance sheet-nya atau neracanya. Income statement ini ada impairment, ada amortisasi dilaporkan. Kemudian kalau untuk yang di balance sheet-nya, goodwill-nya, kemudian juga ada intangible asset lainnya. Jadi harus dipisahkan antara goodwill dan intangible asset lainnya. Bagaimana sekarang kita ke research and development cost? Bagaimana kita mencatatnya? Di sini disebutkan research and development cost are not in themselves intangible asset. Artinya itu tidak seluruhnya bisa dikategorikan sebagai intangible asset. Are not in themselves. Ya, secara frekuensi hasil dari development patent atau copyrights itu diperbarui, misalnya seperti produk, proses, untuk proses produksi misalnya, kemudian mungkin ada ide-ide, lalu ada formula, lalu ada komposisi, lalu mungkin pekerjaan yang terkait dengan karya sastra dan sebagainya. Nah, kita melihat ya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan begitu banyak uang untuk begitu banyak dana untuk melakukan research and development atas aset tak berwujudnya. Misalnya saja perusahaan Volkswagen di Jerman, ini dia penjualannya $291, itu R&D-nya 5,26% dari sales-nya. Bahkan bisa mencapai, itu misalnya perusahaan Roche ini ya, 20,81%. Ini perusahaan Switzerland ya, Roche ini Switzerland. Kemudian ya ini paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah perusahaan Intel USA. Jadi mereka harus selalu memperbarui gitu sehingga perlu mengadakan adanya riset dan development cost tadi gitu. Nah, tidak semua biayanya bisa dimasukkan ke dalam atau dikapitalisasi ke dalam aset tetap yang bersangkutan. Aset tetap tak berwujud maksudnya, aset tetap tak berwujud yang bersangkutan, tetapi harus dipilah ketika dia sudah memenuhi kriteria mempunyai economic viability, kelangsungan hidup usaha, itu baru dapat dikategorikan sebagai atau dikelompokkan biayanya dikapitalisasi ke dalam aset tak berwujud tersebut. Research cost, jadi di sini masih R&D, ini harus dibiayakan semuanya, untuk semua biaya yang terjadi harus dicatat sebagai cost atau expense. Development cost bisa dimasukkan sebagai expense atau bisa juga tidak. Jadi kalau bisa dimasukkan sebagai expense karena dia belum ada economic viability. Nah, di sini disebutkan kapitalisasi atas R&D ini begin atau dimulai ketika sudah ada manfaat ekonomi dari R&D yang akan mengalir ke dalam perusahaan di masa depan. Proyek ini disebut economically viable, secara ekonomik ini dia menghasilkan aliran dana ke dalam perusahaan di masa depan. Nah, ketika pada saat itu kriteria itu dipenuhi, maka bisa dikategorikan atau dimasukkan atau dikapitalisasikan ke dalam aset tak berwujud tersebut. Ini kita bisa mengidentifikasikan R&D-nya. Ini masih research activity, jadi aktivitas penelitian, lalu ada juga development activity. Contohnya seperti ini, Anda bisa membaca sendiri. Kemudian bagaimana akuntansi untuk R&D activity ini? Jadi ada biaya-biaya di dalam R&D, material, equipment, dan fasilitas. Ada untuk biaya personal, ya, biaya penelitian kan ada yang melakukan penelitian, ya kan? Berarti ada personalnya. Kemudian juga mungkin ada purchase intangible-nya, lalu ada juga
kontrak servicesnya atau jasa kontraknya. Lalu juga mungkin ada biaya-biaya yang dikeluarkan yang secara tidak langsung, indirect cost. Ini kita bisa melihat nanti ya, bisa dibaca di ilustrasi 12.5. Jadi jenis pengeluarannya apa, lalu accounting treatmentnya bagaimana, perlakuannya, pengakuannya bagaimana. Misalnya konstruksi, ya konstruksi untuk riset jangka panjang, ya ini dikapitalisasi dan didepresiasi sebagai R&D expense. Ya, jadi ini dikapitalisasi kalau seperti ini ya, konstruksinya riset yang memfasilitasi penggunaan current dan future project. Ya, kemudian kalau seperti ini akuisisi dari R&D untuk penggunaan current project saja, ini dia termasuk sebagai biaya. Kemudian kalau perolehan mesin untuk digunakan dalam current dan future R&D project, maka dikapitalisasi dan didepresiasi sebagai R&D expense. Kemudian ini purchase of material for use, ini dikategorikan sebagai R&D project. Kemudian kalau salary atau gaji itu tidak, tetap sebagai biaya. Kemudian R&D cost di bawah kontrak dengan perusahaan New Horizon misalnya, yang secara bulanan ini dicatat sebagai receivable atau piutang. Lalu bisa juga material labor and overhead cost, ini dicatat sebagai biaya juga. Ini kita lihat untuk yang ke-8, ini testing prototype-nya sebagai biaya. Lalu kalau legal fees untuk memperoleh paten, ini dikapitalisasi. Sementara kalau executive salary, ini sebagai biaya. Lalu cost of marketing untuk mempromosikan, ini juga sebagai biaya. Kemudian engineering cost yang terjadi untuk penggunaan produksi yang lebih lanjut, dari stage yang lebih lanjut dari scanner ini misalnya contohnya, dan sudah ada economic viability, sudah bisa diidentifikasi, maka dicatat sebagai expense, as operating expense dan dikapitalisasi sebagai R&D. Kemudian cost untuk mempertahankan ya paten ini dikapitalisasi sebagai paten dan juga diamortisasi sebagai bagian dari cost of good manufacturing. Jadi sebagai HPP. Kemudian commission to sales, jadi komisi untuk sales, ini sebagai expense. Jadi cost yang similar, yang jenis terhadap R&D itu ada startup cost untuk operasi yang baru, kemudian rugi initial operating, kemudian ada advertising cost. Jadi biaya-biaya ini ketika terjadi dicatat sebagai biaya, sama juga dengan akuntansi untuk R&D cost. Ya, jadi sebetulnya R&D itu boleh dikatakan bukan termasuk aset tetap ya, tapi aset tetap tak berwujud, bukan tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap tak berwujud. Ya, ini bisa dipelajari sendiri nanti hasilnya yang E1217, Anda bisa pelajari sendiri. Perusahaan harus mendisclose total R&D ke dalam expense setiap periode. Ini contohnya seperti ini, contoh dari disclose-nya atau penjabaran daripada R&D cost. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan hari ini untuk materi aset tak berwujud. Semoga bermanfaat bagi Anda-Anda yang mengikuti presentasi ini. Terima kasih.